Kriminologi. Topik ke-68 dari 75 topik. Teori label dalam kriminologi, bagian kelima. Howard Becker dengan konsepnya career deviance. Becker yang terkenal dengan konsep career deviance dan sebagai salah satu pelopor teori labeling merumuskan bahwa kelompok-kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan-aturan dan menetapkan bahwa yang melanggarnya adalah penyimpang. Dengan menerapkan aturan tersebut kepada orang-orang tertentu, kelompok sosial tersebut memberi KAP atau label sebagai orang luar atau outsider. Berdasarkan cara pandang ini, penyimpangan bukanlah sifat dari orang yang melakukan tindakan, tetapi merupakan konsekuensi penerapan aturan dari orang lain dan penerapan sanksi kepada orang tersebut yang masuk kategori pelaku penyimpangan. Pelaku penyimpangan adalah orang yang diberi label dengan sukses. Tingkah laku menyimpang adalah tingkah laku yang dicap demikian oleh masyarakat. Menurut Becker, perilaku menyimpang adalah ditentukan atau diciptakan oleh masyarakat. Kelompok sosial menciptakan perilaku menyimpang melalui penetapan peraturan yang mana pelanggaran terhadapnya dianggap sebagai perilaku menyimpang, dan dengan cara menerapkan peraturan bagi orang-orang tertentu dan memberikan label kepadanya sebagai outsiders. Dalam pandangan ini, perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas dari perilaku yang dilakukan oleh seseorang tetapi lebih sebagai suatu konsekuensi dari penerapan peraturan oleh orang lain terhadap seorang pelanggar. Pelaku penyimpangan adalah orang yang mana label secara berhasil dilekatkan. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang orang-orang menganggapnya sebagai menyimpang. Pada akhirnya, orang-orang tersebut menerima label dan pengalaman menjadi orang yang dicap sebagai outsiders. Sebuah perilaku adalah perilaku menyimpang, tergantung pada bagaimana orang-orang memberikan reaksi terhadapnya. Tingkat di mana orang-orang lain akan memberi respon terhadap perbuatan tertentu, perilaku menyimpang, sebagai menyimpang adalah sangat bervariasi. Pada suatu saat respon terhadap perilaku menyimpang keras, tetapi pada saat yang berlainan mungkin saja akan lebih lunak. Tingkat di mana suatu perbuatan diperlakukan sebagai perilaku menyimpang adalah tergantung juga pada siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dan siapa yang merasa terganggu dengan perbuatan tersebut. Beberapa peraturan ditegakkan hanya apabila perbuatan tersebut menyebabkan beberapa konsekuensi tertentu. Sebagai contoh, jika aktivitas seks dilakukan oleh perempuan dewasa yang tidak menikah, oleh mayoritas anggota masyarakat dianggap masih dapat ditolerir. Namun seandainya aktivitas seks tersebut dilakukan oleh seorang gadis atau perempuan muda, maka pandangan anggota masyarakat akan berbeda, dianggap tabu atau menyimpang. Perilaku menyimpang tidak merupakan kualitas yang sederhana. Ia hadir dalam beberapa perilaku dan tidak terdapat pada beberapa perilaku lainnya. Perilaku menyimpang lebih merupakan produk dari suatu proses di mana melibatkan respon dari orang lain terhadap perilaku tersebut. Suatu perilaku yang sama, mungkin saja merupakan perilaku melanggar peraturan pada suatu saat, tetapi tidak pada saat yang lain, mungkin saja merupakan suatu pelanggaran peraturan jika dilakukan oleh orang tertentu tetapi tidak merupakan pelanggaran jika dilakukan oleh orang lain. Suatu peraturan dilanggar tetapi tidak menimbulkan hukuman, tetapi yang lain menimbulkan hukuman. Perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas yang melekat pada perbuatan itu sendiri, tetapi dalam interaksi antara pelaku perbuatan tersebut dengan orang yang memberikan respon terhadap perbuatan tersebut. Menjadi orang yang dianggap menyimpang akan memiliki konsekuensi yang penting bagi orang yang bersangkutan pada partisipasi sosial dan citra diri. Konsekuensi yang paling penting adalah perubahan drastis dalam identitas publik dari individu yang bersangkutan. Dia dilihat sebagai orang yang berbeda jenis dari seperti seharusnya dirinya. Ia dilihat sebagai orang yang jahat, pecandu, orang gila dan akan diperlakukan seperti apa yang dilabelkan. Penelitian-penelitian yang terkait dengan konsep labeling berlanjut terus. Pada tahun 1989 John Braithwaite melalui karyanya Crime, Shame and Reintegration, kejahatan, rasa malu dan reintegrasi, misalnya dengan melandaskan diri pada konsep hisi tentang keterikatan pada masyarakat, mengevaluasi teori-teori labeling. Braithwaite berkesimpulan untuk membuat adanya konformitas pada masyarakat, harus dihindarkan penerapan label yang akan menghasilkan sub-kebudayaan kejahatan. Yang harus dilakukan adalah pemberian rasa malu yang tidak menghasilkan label, tetapi menghasilkan integrasi atau suatu keadaan reintegratif shaming. Dampak perspektif labeling. Dampak dari perspektif labeling dalam kebijakan sosial, sebagaimana terdapat dalam teori-teori sosial, adalah besar. Perhatian terhadap akibat negatif dari pemberian label membantu dalam memberikan pemikiran yang rasional bagi pergerakan sosial yang mendukung pengalihan perhatian bagi remaja dan orang dewasa dari sistem peradilan dan koreksi, dan mendukung pula revisi dari peraturan-peraturan dan proses-proses melalui mana seseorang ditentukan sebagai penjahat.
Karena ideologi ini berada dalam suatu posisi yang kontradiksi dengan ideologi yang mendukung perang terhadap kejahatan, implikasi moral dan kebijakannya bermanfaat untuk diteliti secara seksama. Uraian singkat berikut ini dibuat berdasarkan pernyataan tentang implikasi-implikasi tersebut oleh Schur, sebagai berikut. 1. Perspektif labeling menegaskan kembali pernyataan yang telah lama dibuat oleh para kriminolog bahwa kejahatan adalah relatif dan bervariasi menurut waktu dan tempat. Hal ini memberi tekanan pada pencegahan dalam perasaan yang sangat mendasar dengan cara memberikan tantangan bagi masyarakat untuk menguji peraturan-peraturannya sendiri dan menetapkan mana yang membahayakan dan mana yang bermanfaat. Kualitas yang berbahaya dari beberapa kejahatan dan delinkuensi, seperti yang dicatat oleh Gibbs, adalah sama sekali tidak jelas. Misalnya beberapa perbuatan dapat saja dianggap sebagai kejahatan karena semata-mata secara hukum dilarang walaupun perbuatan tersebut jauh dari kategori berbahaya. 2. Dengan menganggap bahwa kebutuhan untuk meneliti para pembuat keputusan dan proses-proses politis secara cermat, melalui mana kejahatan ditetapkan dan pelanggar diberikan label, perspektif labeling menyoroti bagian yang berkembang dalam sosiologi melalui dua model yang saling bertentangan dalam menganalisis masyarakat, yaitu konsensus dan konflik. Model konsensus menekankan pendapat bahwa bagian-bagian dari organisasi sosial, nilai-nilai, norma-norma, peranan-peranan dan lembaga-lembaga, atau institusi, adalah terajut erat secara keseluruhan. Ada pendapat bahwa anggota masyarakat mempunyai tujuan yang sama, sepakat tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar, atau salah, dan digunakan dalam membantu perangkat kegiatan-kegiatan satu sama lain. Oleh sebab itu, bagian-bagian yang bervariasi dari organisasi sosial dianggap sebagai refleksi, atau wujud, dari konsensus ini, dan secara definitif, seseorang dapat dikatakan sebagai penjahat karena dasar-dasar konsensus dan mengancam stabilitas sosial secara keseluruhan. Menurut Dahrendorf, teori-teori konflik, sebagai perbandingan, berpendapat bahwa model konsensus menekankan perangkat nilai-nilai yang tidak saja mendukung status quo dan kekuasaan yang melekat padanya, tetapi juga menolak realitas. Masyarakat yang modern, mereka anggap, sangat ditandai oleh diversitas dan perubahan, dan keduanya sangat berhubungan satu sama lain, tidak oleh konsensus tetapi oleh kekuasaan dan paksaan. Walaupun beberapa nilai sosial tidak dominan, tetapi nilai-nilai tersebut dapat menjadi dominan karena diselenggarakan atau dijalankan oleh kelompok-kelompok dan kepentingan-kepentingan yang dominan. Pada tahun 1960 hingga akhir 1970, banyak terjadi konflik di antara kebiasaan-kebiasaan dasar dan keyakinan. Dengan menekankan diri pada bagian-bagian yang berkonflik dan proses pembuatan peraturan, analisa labeling menjauhkan diri dari pendapat bahwa masyarakat adalah terikat bersama-sama oleh konsensus dan oleh struktur yang statis, bahkan menekankan pentingnya konflik nilai dan politik di dalam menentukan bagaimana kejahatan itu didefinisikan dan peraturan-peraturan itu diaplikasikan. Oleh karena penekanan perhatian pada akibat-akibat yang negatif dari proses-proses resmi, perspektif labeling menarik perhatian pada deefisiensi dalam struktur pengawasan dan koreksi. Hal ini membantu mempopulerkan anggapan yang penting bahwa konsep diri para konformis adalah ditempa di luar struktur koreksi dan bahwa proses-proses resmi benar-benar dapat menghambat proses ini. Oleh sebab itu diperlukan suatu penelitian yang cepat sebagai sarana untuk menghindarkan pelanggar hukum yang diketahui dan yang potensial dari akibat stigmatisasi dan pengacauan peran akibat dari sistem pengadilan dan koreksi. Presiden dari Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, PBB memperkenalkan pendapat tentang Biro Pelayanan Remaja melalui mana anak delikuen dapat ditangani dengan usaha-usaha non-judisial tetapi oleh dan dalam masyarakatnya sendiri, sebagai hal yang secara kontras membedakannya dengan implikasi dari war on crime yang beranggapan bahwa penjerahan melalui penghukuman adalah cara yang terbaik untuk mencegah kejahatan. Dalam kenyataannya sepanjang tahun 1965, Presiden komisi tersebut melaporkan bahwa 2/3 dari seluruh pelanggar hukum, terbanyak adalah narapidana, diperlakukan di bawah pengawasan masyarakat. Sementara itu 1/3 pelanggar hukum yang lain berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Penolakan mentah-mentah oleh pendekatan labeling atas pendapat bahwa penjahat atau perbuatan menyimpang yang dilakukannya dapat digolongkan ke dalam beberapa ciri yang hakiki dari penjahat yang bersangkutan, menyebabkan para ilmuwan dan praktisi sampai pada pertanyaan yang sejak lama ada, merupakan asumsi-asumsi yang ditawarkan dalam menjawab sebab-sebab dilakukannya kejahatan. Beberapa jenis penemuan yang negatif atas asumsi yang sifatnya umum tersebut memberi bantuan bagi pendukung pendekatan labeling yang berpendapat bahwa sebab-sebab kejahatan tidak dapat ditemukan dalam karakteristik menurut struktur yang statis dari pelanggar hukum atau semata-mata dalam karakteristik menurut struktur masyarakat, tetapi dalam interaksi antar kedua hal tersebut.
Itulah materi ke-67 Teori Kriminologi. Channel Bernard Simamora Tutorial ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.